Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Caca Anissa. Apa informasi yang tadi sudah sebelumnya saya sampaikan kepada Anda? Saat ini kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di gedung KPK. Karena informasi yang terbaru adalah pemirsa Syahrul Yassin Limpo saat ini sudah berada di gedung KPK. Langsung saja saya tanyakan kepada rekan kami Aldo. Aldo silahkan. Ya, selamat malam Caca dan juga pemirsa TV One. Memang benar sekali Syahrul Yassin Limpo yang merupakan mantan Menteri Pertanian ini hadir di Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, di mana Syahrul Yassin Limpo ini hadir tadi ada sekitar pukul mungkin 10 menit yang lalu, tepatnya 19:20 waktu Indonesia Barat, di mana ada 3 mobil berwarna hitam yang masuk ke dalam gedung parkir KPK, kemudian juga terparkir di belakang. Dan ketika awak media berada di belakang begitu, ternyata mobil kembali bergerak dan akhirnya berhenti dan terparkir di lobi tempat kami berdiri saat ini. Lalu kemudian juga kami mengawal kedatangan SYL ataupun Syahrul Yassin Limpo yang masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada awak media. Ia langsung bergerak ke atas ke lantai 2 untuk kemudian melanjutkan pemeriksaan ataupun juga agenda yang sudah dijadwalkan oleh tim penyidik KPK. Dan memang dikonfirmasi memang ini dijemput paksa oleh KPK, namun kami akan memastikan terkait lokasi penjemputan paksa daripada Syahrul Yassin Limpo ini di titik mana, karena memang tadi secara tiba-tiba ia datang kemudian juga sempat terparkir di belakang begitu, dan ketika awak media mengejar berlarian ke belakang, namun ternyata mobil kembali bergerak dan berhenti di lobi utama. Kemudian akhirnya barulah Syahrul Yassin Limpo ini keluar dikawal oleh sejumlah petugas begitu, hingga akhirnya masuk ke dalam tanpa mengucap sepatah kata pun kepada awak media dan langsung bergerak ke atas. Karena memang tadi siang, lebih tepatnya informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yaitu Febri Diansyah yang merupakan mantan juru bicara KPK, ini memang mengonfirmasi bahwa Syahrul Yassin Limpo tidak akan diperiksa ataupun juga tidak akan dijemput pada hari. Namun ternyata kenyataannya berbeda, karena pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat ini Syahrul Yassin Limpo datang ditemani oleh sejumlah penyidik dan dijemput paksa oleh KPK untuk kemudian melanjutkan proses penyidikan. Karena memang sebagai informasi Caca dan juga pemirsa, ini merupakan kedatangan Syahrul Yassin Limpo yang pertama kali sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka semalam oleh KPK. Tentunya di mana Ketua Umum KPK, Wakil Ketua KPK, maksud kami yaitu Johanis Tanak, memang mengonfirmasi terkait penetapan SYL atau Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka bersama dengan 2 pegawai ataupun juga 2 bawahannya di Kementerian Pertanian. Di antaranya ada Muhammad Hatta, Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Kementerian Pertanian, juga ada Kasdi Subagiono yang merupakan Sekjen Kementerian Pertanian, di mana ketiganya ini disangkakan pasal 12E, di mana Syahrul Yassin Limpo ini berperan, konstruksi perkaranya ia berperan untuk menyuruh ataupun juga memberi instruksi kepada 2 anak buahnya tersebut, yaitu berinisial MH dan juga KS ataupun Muhammad Hatta dan juga Kasdi Subagiono, untuk kemudian menarik atau meminta upeti kepada sejumlah pejabat eselon 1 dan juga 2 di Kementerian Pertanian sebesar $4.000 hingga $10.000 atau sekitar 62 juta rupiah hingga 156 juta rupiah per pejabat sejak menjabat pada tahun 2019 hingga 2023. Karena memang 2 pejabat ini merupakan anak buah dari Syahrul Yassin Limpo, ini memang dilantik sendiri oleh Syahrul Yassin Limpo pasca ia didapuk sebagai Menteri Pertanian di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 kemarin. Lalu kemudian juga kembali ke konstruksi perkara begitu, memang total uang yang mengalir di antara kasus dugaan korupsi ini memang ada sebesar 13,59 miliar rupiah, di mana dari dana-dana tersebut memang Syahrul Yassin Limpo ini disangkakan ataupun juga telah menyalahgunakan posisinya untuk kemudian uang sebesar 13,59 miliar yang sudah terdeteksi mengalir di dalam kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian ini kemudian juga digunakan untuk keperluan pribadi. Kemarin Johanis Tanak mengatakan bahwa di antaranya keperluan pribadi tersebut ialah pembayaran cicilan kartu kredit tiap bulannya, kemudian juga ada pembelian 1 unit mobil mewah begitu, di mana kemudian juga kemarin KPK telah resmi menahan Syahrul Yassin Limpo selama, maksud kami pejabat lain yaitu Kasdi Subagiono, Sekjen Kementerian Pertanian, selama 20 hari ke depan hingga tanggal 30 Oktober 2023. Terhitung memang sejak hari, dan artinya dengan masuknya ataupun juga baru saja masuknya Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian era Presiden Joko Widodo di periode kedua ini, memang kemungkinan akan juga ditahan di rutan KPK, karena memang juga
kemarin untuk pemeriksaan Kasdi Subagiono sendiri sebenarnya dijadwalkan untuk 3 tersangka lain, diantaranya ada Syahrul Yassin Limpo dan juga Muhammad Hatta. Namun ternyata memang yang konfirmasi dan hadir di Gedung Merah Putih KPK hanyalah Kasdi Subagiono, sehingga akhirnya pemeriksaan yang kemarin berjalan sekitar 11 jam lamanya, sejak pukul 9 pagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, akhirnya ditutup dengan penetapan tersangka dan juga penahanan kepada Kasdi Subagiono, karena kemarin memang Syahrul Yassin Limpo ini tidak hadir karena harus menemani ibunya yang sedang sakit di Makassar. Dan memang kemarin sekitar pukul 9 dan 10 waktu Indonesia Barat ini memang Syahrul Yassin Limpo ini bergerak dari arah Makassar menuju ke Jakarta menggunakan pesawat, dan memang ternyata dijadwalkan ataupun juga dijemput paksa pada sore ataupun pada malam hari ini, karena memang seperti yang Anda dengarkan tadi dan juga mungkin sudah Anda dengarkan sebelum dari Febri Diansyah yang merupakan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, memang sudah mengonfirmasi terkait bahwa sebenarnya Syahrul ini tidak datang pada hari, namun ternyata pandangan mata kami melihat ada 3 unit mobil berwarna hitam bergerak ke gedung KPK, dan di mana di antara 3 mobil tersebut keluarlah Syahrul Yassin Limpo yang masuk ke dalam tadi menggunakan topi dengan kacamata dan juga masker, juga kemudian menggunakan batik ataupun kemeja begitu, masuk ke dalam, dikawal oleh sejumlah personel ataupun juga petugas dari penyidik KPK sendiri untuk kemudian dilanjutkan proses ataupun prosedur yang diperlukan oleh KPK untuk meminta keterangan ataupun juga menunaikan kewajiban dari Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Sementara demikian dapat kami kabarkan, Caca dan juga pemirsa, saya kembali kepada Anda di studio. Aldo, terima